ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Pikiran saya belum banyak bicara soal demokrasi atau apa, tapi waktu itu udah nih kayaknya menarik nih ngebahas soal kebijakan, lalu siapa yang berkuasa. Oke, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam program Face to Face. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya yang sudah lama kita tidak bertemu karena COVID ya, hampir 2 tahun kita tidak berjumpa, dan kali ini terima kasih sekali karena beliau berkesempatan untuk bisa diajak ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang santai tapi serius dalam acara Face to Face. Narasumber saya saat ini adalah nama lengkapnya Mbak Sri Budi Eko Wardani. Mbak, apa kabar? Halo, baik-baik Mas Salang. Ya, sebetulnya saya sering memanggilnya Mbak Dani. Ya. Itu nama panggilan akrab ya. Ya. Nama sehari-hari. Ya, Mbak Dani apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Mas Sebastian, ini kangen juga, lama nggak pernah. Iya, itu udah lama Semenjak sekali. mungkin setelah 2019 kayaknya ya. 2000. Sejak pemilu itu terus Oh gitu ya. paling chit-chat aja ya, tapi jarang ketemu. Iya, ya ini senang sekali mumpung COVID-nya sudah mulai ini. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita bisa offline dan kita bisa ngobrol secara langsung. Nah, Mbak Dani, saya sih pengen ngobrol beberapa hal, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu, saya pengen sekali minta Mbak Dani cerita pengalaman hidupnya ya. Aduh. Ya secara singkat saja, mulai dari kecil sampai hari ini. Oh ya, tadi saya lupa memperkenalkan, Mbak Dani adalah seorang dosen ilmu politik di Universitas Indonesia di bidang politik. Beliau S1-nya politik, S2 politik, S3 politik. Iya. Jadi ini Udah nyemplung. Iya. Udah klotokan ya di bidang politik gitu. Nah, Tapi tetap aja nggak paham apa itu permainan politik. Oh gitu ya. Beda soalnya. Ya, jadi Mbak Dani bicara yang ideal-ideal aja. Biar aja urusan permainan politik biarkan Yang diserahkan ke politisi ya. Ya, Mbak Dani, orang di luar sana pasti pengen tahu ya bagaimana sih perjuangan hidup Mbak Dani sejak kecil sampai kemudian sekarang menjadi seorang dosen yang luar biasa, lalu kemudian yang tingkat pendidikannya sampai S3 gitu ya. Karena begini, teman-teman di luar sana juga bisa menjadikan pengalaman Mbak Dani ini menjadi inspirasi dalam perjuangan entah untuk karir menjadi seorang dosen maupun menjadi seorang akademisi gitu, dengan tingkat pendidikan sampai S3 gitu. Boleh diceritakan secara singkat? Singkat aja ya, makasih ya Mas Bastian. Ini ya kalau mau cerita masa kecil memang saya kalau dari namanya itu aslinya pasti ini Jawa ini ya. Sri Budi Eko Wardani. Jadi nama itu memang ada nama dari ibu, dari ayah saya gabungan gitu ya. Lalu juga kemudian karena Eko itu anak pertama. Oh, gitu. Untung ada Sri loh di depan. Iya, tapi semua Sri juga bisa laki-laki kan? Iya kan? Kalau Eko Wardani aja, orang pikir ini cowok nih. Betul. Iya, jadi mungkin itu urusan nama gender tuh nggak inilah gitu ya. Gitu ya. Intinya kelahiran di Surabaya. Kebetulan saya memang lahir Surabaya, tapi kalau lihat dari slangnya tuh udah nggak ada tuh dialek Jawa gitu ya, karena memang sejak kecil sudah sering pergi ke daerah lain karena kebetulan ayah saya dulu juga dokter dari UI, lalu kemudian masuk polisi gitu. Jadi dokter kemudian dulu ada istilahnya itu kayak sarjana untuk masuk ke kepolisian gitu ya. Lalu jadi polisi, kemudian tugasnya ke daerah-daerah. Jadi saya lahir di Surabaya tapi
hanya numpang lahir gitu. Kemudian Oke. setelah itu dibawa sama Tugas kemana-mana tugas ya? ke dulu tahun 70-an saya lahir ya, lalu di Kalimantan Selatan. Jadi Oke. pengalaman hidup saya itu lebih banyak di Kalimantan Selatan. Oh, Jadi di daerah Barabai itu hulu sungai itu mungkin kabupaten yang sudah sangat agak jauh dari kota Banjarmasin. Jadi masa kecil saya habiskan di sana, main di sungai, main di hutan gitu ya, tahun 70-an sampai 80 lah kurang lebih di sana cukup lama. Ayah saya bertugas di pedalaman lalu kemudian ke kota gitu. Jadi dulu cara makan saya udah kayak orang Dayak karena bergaulnya sama teman-teman dari asli sana gitu. Tapi bisa ngomong Dayak. Nah, udah lupa sekarang karena udah udah lupa. lama banget meninggalkannya. Jadi saya ayah saya tuh pindah dari Kalimantan Selatan, saya mungkin kelas 6 SD ya. Jadi dari bayi itu dari berapa bulan lahir terus langsung dibawa ke sana. Lalu ke Jawa Barat. Habis itu ke Jawa Barat. Jadi sempat sekolah di Jawa Barat, lalu kemudian di Jakarta sejak SMP sampai sekarang gitu. Jadi memang ini udah jadi ya itulah ya, kita udah nggak bisa bilang orang Jawa atau orang mana ya, pokoknya Indonesia lah gitu. Karena udah kemana-mana. Ya itu sih, terus karena mungkin anak kolong ya, karena saya banyak tinggal di komplek gitu. Jadi saya terbiasa bermain ya dengan teman-teman di asrama polisi waktu itu di Jakarta, juga di kepolisian tuh di wilayah Jalan Wijaya sana, PT IKA ya, biasalah main-main situ. Lalu masuk sekolah, saya tuh karena sekolahnya alhamdulillah tuh dikasih yang deket-deket gitu ya. Jadi dulu dari rumah ke SMP itu jalan kaki, SMP 13 tuh. Kemudian masuk SMA ke Bulungan di 70 tuh juga jalan kaki. Jadi dulu tuh saya masih bisa jalan kaki tuh Mas, ngelewatin Bulak yang Plaza, ngelewatin. Iya. Jadi berangkat dari rumah jam 6 jalan kaki sampai sekolah. Ya dulu bisa menikmati lah ya. Kalau sekarang kayaknya mungkin udah nggak bisa gitu. Jadi masa kecil saya banyak bermain dengan teman-teman di komplek. Jadi anak Blok M lah ya. Iya, anak Blok M bener. Anak Dulu Blok M. terkenal tuh anak Bulungan. Iya, Bulungan ya. Jangan terkenal berantemnya ya. Karena persis ketika saya masuk ke SMA, beberapa hari saya anak baru di SMA 70 itu berantem sama SMA 6 ya. Jadi itu pengalaman pertama banget ketika anak SMA baru masuk, udah gering-gering gitu. Ya, itu sih. Lalu saya mungkin ingin cerita kenapa saya milih jurusan politik ya waktu itu. Ya, Jadi betul. itu ada kesadaran sih. Saya nggak tahu memang Ini anak polisi ngambil politik. Iya, papa itu orang yang cukup sering bicara di rumah tuh bicara politik gitu. Jadi sosok polisi yang menurut saya yang nggak tahu ya, mudah-mudahan masih ideal ya sampai sekarang ya, artinya bersahaja lah papa itu ya. Sejak kemudian menjadi kepala rumah sakit juga banyaklah bicara soal siapa yang mau nitip untuk masuk gitu ya. Atau papa tuh selalu bisa gitu untuk nggak mau terima kayak gitu-gitu. Jadi saya inspirasi banget sebetulnya kehidupan itu. Lalu suka bicara, dan saya dulu waktu itu hidup ketika Margaret Thatcher sedang berkuasa. Oke. Jadi Margaret Thatcher itu kan jadi Perdana Menteri tahun berapa ya? 80-an ya. Ketika saya masih SMP deh kayaknya. Ya 80-an lah. Ya, Margaret Thatcher. Kemudian saya juga lagi nonton filmnya Thatcher itu ya. Terus kemudian ya itu sangat menginspirasi waktu itu. Saya nggak tahu kenapa atau SMP itu kok ini ya gitu dengan sosok beliau. Walaupun sekarang mungkin banyak pro kontra ya ketika melihat Margaret Thatcher gitu. Tapi saya lihat saya harus katakan bahwa sosok inspiratif lah ya. Yang saya waktu itu. Jadi sampai SMA, dan ketika saya memutuskan, saya juga waktu diskusi dengan ayah, ini kamu masuk politik tuh apa gitu, masa? Dan pada saat Mbak Dani masuk politik, ayah masih aktif sebagai polisi. Masih. Beliau meninggalkan tahun 2005 ya. Oke. Jadi masih aktif, memutuskan tuh ya terserah lah gitu. Tapi kemudian ya kenapa politik? Emang dari dulu kan suka bicara politik. Jadi ayah saya nggak terlalu kaget juga. Jadi kita biasa berdebat sama papa juga. Dan era kita masuk kuliah, itu kan era di mana kita lagi semangatnya mengkritisi. Iya, 88. Ya kan? Betul. Mengkritisi era pemerintahan Soeharto. Saya itu ini mungkin bicara ya, pemilu pertama kan 87 ya. Betul. 87. Kami itu tahulah waktu zaman itu kita sudah diarahkan untuk mencoblos partai tertentu. Oh, gitu ya. Waktu itu ya. Jadi ini kita OSIS nih kan, OSIS dikumpulin semua. Waktu itu saya ingat banget tuh di 70. Dikumpulin, ini kita harus milih nih. Kan mau ada pembangunan gedung baru gitu. Jadi kita tuh bener-bener waktu itu tuh masa itu, padahal waktu itu zamannya Guru Soekarno Putra yang dengan suara mahardikanya tuh lagi luar biasa lagi gitu. booming gitu, dan banyak anak-anak muda waktu itu memang
Udah dengan gandrung. guru ya, dengan partai PDI dan sebagainya. Jadi waktu itu saya udah pemilu pertama 87 itu kita Dan diharapkan dalam situasi itu justru ambil politik ya. ambil politik. Jadi pas 88 suruh mau lulus milih ini politik nomor satu pilihan saya politik. Niatnya apa? Mengambil politik. Ya, pertama saya menginspirasi pemimpinan Margaret Thatcher. Waktu itu saya bilang Thatcher itu seorang yang tegas gitu ya, kuat gitu ya. Ini kita belum belajar soal bagaimana pro kontra dia perang Malvinas waktu itu. Pemimpin perempuan yang Iya, jadi ketika dia menyatakan perang 88 terus saya wah ini keren gitu ya waktu itu ya. Gitu. Jadi pikiran saya belum banyak bicara soal demokrasi atau apa, tapi waktu itu udah ini kayaknya menarik nih ngebahas soal kebijakan, lalu siapa yang berkuasa. Nah, itu udah mulai tuh dari SMP. Jadi ketika kelas 3 waktu itu ada formulir untuk mendaftar, kan ada 3 pilihan, 2 pilihan, saya langsung mau 1 politik. Jarang-jarang nggak ada strategi bahwa ini jurusan yang mungkin nggak terlalu banyak peminatnya waktu itu ya gitu, tapi ya itu Mas Bastian. Jadi alhamdulillah kemudian diterima gitu, dan akhirnya sampai sekarang terus ngajar makan sekarang gitu. Oke. Itu Nah, sekilas sih. waktu itu kan kita ketemu Mbak Dani sudah menjadi seorang aktivis perempuan. Gimana ceritanya? Ya. Bisa terjun lalu kemudian memimpin Puskapol ya? Iya. Itu juga kebetulan memang di departemen politik ya di kampus itu isu perempuan itu belum banyak dibahas gitu. Walaupun dulu perjuangan dari beberapa senior ya, termasuk Bu Kusnul ya, kemudian ada Bu Valina ya. dan juga dari Mbak dulu Ani. Ibu Ani Sucipto gitu ya, Mbak Ani Sucipto itu dulu, dan juga dengan dari Fakultas Hukum juga dari di kajian wanita itu menggagas adanya pusat studi gender waktu itu. Jadi bagaimana supaya ini, dan kemudian itu direspon oleh Departemen Politik dengan membuka peminatan gitu, peminatan perempuan dan politik di S2 gitu. Jadi ini termasuk yang jarang. Jadi kalau bisa dikatakan pelopor ya untuk kemudian adanya pusat-pusat kajian di ini. Nah, saya waktu itu masih anak bawang gitu, maksudnya masih saya dulu kan kerja di Republika dulu, kemudian setelah itu selesai di tahun 2004 atau 5 Mbak Smita suruh saya udah masuk Cetro aja gitu. Iya, betul. Mbak Smita ngajak masuk Cetro gitu tahun 2003. Ini udah deh, belum masuk Cetro aja dan udah gitu. Udah 7 tahun saya di Republika waktu itu, terus ya udah deh gitu. Saya putuskan masuk Cetro. Nah, di situ saya berterjun dengan Mbak Ani, Mbak Eri Seda, Mbak Smita. Jadi pengalaman saya sebenarnya dengan isu perempuan dimulai di situ, digodoknya di situ. Tahun 99 dong ya, udah mulai pemilu 99. Tapi 99 tuh masih ya baru lulus. Saya kan saya 2000 tuh udah di Republika waktu itu. Jadi udah jadi jurnalis, tapi sebenarnya nggak benar-benar jurnalis juga. Sarjana politik baru lah ya. Iya. Jadi itu pemilu 2004, 2003 kita ikut perjuangan membahas affirmative action. Di situ Mas Sebastian saya kemudian belajar banyak tentang kondisi perempuan. Jadi waktu dengan Cetro juga advokasi itu dengan teman-teman, termasuk lembaga pemantau pemilu yang lain, langsung terjunin tuh di situ. Itu masih S1 itu. Masih belum mau sekolah. Jadi saya termasuk terlambat untuk sekolah lagi sebetulnya, karena masih menikmati dunia aktivisme itu. Jadi begitulah perjalanan kisah sampai sejak sekarang kecil akhirnya. lalu kemudian masuk politik. Nah, sekarang ini Mbak Dani menjadi pengajar di UI. Nah, apa sih yang menarik dari politik? Iya, jadi politik itu memang mulia karena tanpa kekuasaan tidak bisa ada sebuah kebijakan untuk mensejahterakan. Tapi transaksi politik ini kan juga bisa dimaknai yang positif atau yang negatif. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.